ada berapa banyak orang yang diselamatkan nanti. Mereka menduga terlalu sedikit. Apalagi kalau orang-orang Yahudi mengatakan keselamatan hanya ada pada kami, tidak pada orang lain. Apa yang Yesus bilang? Tidak. Jangan sampai satu saat dia akan bilang, saya tidak mengenal kamu. Dia mau bicara tentang sesuatu, tentang jalan di mana ketika manusia sudah tidak bisa dengan caranya sendiri, Allah berkenan menjadi manusia, menyelamatkan manusia. Siapa yang datang kepada jalan itu, dia diselamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah mengasihi dalam persekutuan. Terambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 29. Sejemput kita semua berdiri. Injil Lukas pasal 13 ayat 29. Karena hanya ada satu ayat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Karena kita akan bicara tentang merawat persekutuan dalam kemajemukan, maka saya ingin mulai dengan mengatakan begini. Saudara-saudara, siapa tidak mencintai perbedaan, dia tidak pantas hidup di tengah-tengah dunia. Siapa tidak mencintai perbedaan, dia tidak pantas hidup di tengah-tengah dunia. Kenapa? Fakta kosmis menunjukkan bahwa segala sesuatu itu berbeda. Ada hitam, ada panas, ada atas, ada kanan, ada laki-laki, ada. Itu berarti semuanya berbeda kan? Semua berbeda. Ya, saya pernah kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Saya yakin jemaat yang hadir, mereka bicara tentang beda usia yang signifikan itu. Bedanya berapa tahun? 44 tahun. Waktu berkhotbah saya bilang begini, jemaat, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting, tidak penting. Yang paling penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting, itu lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Oh, itu pakai bahasa Kupang bilang orang baku korek saja, itu baku korek, tidak bisa begitu. Jadi berbeda itu sesuatu yang serius sekali, tetapi bukan berarti orang menolak perbedaan. Apalagi kita persekutuan. Gambaran utama tentang persekutuan gereja adalah kepala gereja itu adalah Tuhan Yesus, dan kita semua adalah anggota-anggota dari satu tubuh. Mata karena dia mata, dia tidak lebih penting dari telinga. Kaki tidak lebih penting dari tangan, dan seterusnya. Saya suka bilang begini, siapakah di antara kita yang kalau malam-malam dia sakit perut, mau ke belakang, terus kaki bilang begini, perut, maaf, pergi sendiri. Tidak bisa, itu harus pergi bersama-sama. Amin kan? Karena itu maka perbedaan itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus diragukan dia punya kebaikan nanti. Ini pada soal pengelolaan. Bapak Ibu Saudara, karena tema kita tentang mengasihi, saya kira memang hanya ada satu kata yang sangat penting untuk mengelola perbedaan itu, yaitu mengasihi. Kata dasarnya apa? Kasih. Hukum Taurat itu ada 10. Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dan Tuhan Yesus hanya menyimpulkan dia dalam 2 kalimat, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu tinggal satu kata, yaitu kasih. Sekarang hafal, jemaat ikut hafal. Kasih ialah, sama-sama. Kasih. Kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang, kita sama-sama. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia?
Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Amin. Yang paling gampang mengkonfirmasi ini adalah ibu-ibu. Ibu-ibu paling gampang mengkonfirmasi ini. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, di sini ibu-ibu hanya 10. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Ibu-ibu waktu sakit melahirkan, kami bapak-bapak ini kan hanya taruh tangan di kepala baru bilang Yesus, tapi tidak sudah bilang Yesus lagi dia bayangkan kira-kira ini anak muka ikut siapa ini, paling hanya saya mau kasih tahu. Lihat sekarang ibu-ibu sakit melahirkan begini, coba bilang pada anak-anak itu ketika mereka lahir, mereka kan tidak tahu apa-apa. Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam bangun. Anak-anak punya jam tidur, orang tua punya jam. Hampir-hampir banyak orang tua tidak tidur karena anak-anak mereka, betul? Di jam 3 subuh masih ada orang tua begini-begini, betul? Dalam keadaan begitu lagi seringkali ibu-ibu dipaksa menjadi penyanyi. Karena itu kadang-kadang lagu ibu-ibu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak lari-lari nyamuk mana gigit dia lah, sudah. Nah, anak-anak ini kan tidak tahu apa-apa kan. Orang tua ajar mereka bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Setelah mereka remaja, pemuda, sudah besar, mereka suka bicara sama papa mama. Anak-anak suka bicara sama orang tua? Tidak suka. Mereka lebih suka bicara dengan pertanyaan terakhir. Kita kasih besar mereka, ajar mereka bicara, lebih suka bicara dengan teman lewat handphone, tidak bicara dengan kita orang tua. Pertanyaannya, siapa suruh kasih makan mereka? Siapa suruh kasih makan mereka? Kasih tidak terpatahkan. Orang tua itu ajar anak-anak jalan satu-satu langkah, pegang di tangan terus bilang jalan belakang. Setelah mereka jadi pemuda, ada suka jalan sama orang tua, lebih suka jalan dengan siapa suruh beli kasih mereka handphone? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Sehingga seorang dengan yang lain tidak boleh katakan, Pak, saya terlalu hargai Bapak, tapi waktu saya lihat Bapak punya sifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih, ego. Kalau engkau hanya bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun melakukan demikian. Amin. Kasih tidak terpatahkan. Makanya orang tua selalu bilang begini, anak-anak, yang penting kamu mau sekolah tinggi, kami orang tua ikat perut tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Orang tua kalau sampai bilang ikat perut, itu bukan berarti mereka mau pakai stagen, tapi seringkali utang untuk anak-anak mereka. Kasih tidak terpatahkan. Seringkali orang tua bilang begini, anak-anak, busuk-busuk juga ini anak kita, busuk. Pernah dengar itu kalimat? Terus sempat konfirmasi dengan orang tua, kenapa bilang kami busuk? Tidak, ya itu berani tanya, kita tambah masalah. Ya kira-kira begitu saudara. Di awal saya ingin menyampaikan itu. Lalu kita lihat teks ini saudara. Teks ini sangat berkaitan dengan pertanyaan, ada berapa banyak orang yang diselamatkan nanti? Mereka menduga terlalu sedikit. Apalagi kalau orang-orang Yahudi mengatakan keselamatan hanya ada pada kami, tidak pada orang lain. Apa yang Yesus bilang? Tidak. Jangan sampai satu saat dia akan bilang, saya tidak mengenal kamu. Dia mau bicara tentang sesuatu, tentang jalan di mana ketika manusia sudah tidak bisa dengan caranya sendiri, Allah berkenan menjadi manusia, menyelamatkan manusia. Siapa yang datang kepada jalan itu, dia diselamatkan. Tidak terbatas pada suku tertentu, tidak terbatas pada komunitas tertentu, tetapi keselamatan itu kembali kepada kemahakuasaan Allah yang akan menentukan siapa diselamatkan. Akan datang dari berbagai-bagai penjuru, dari utara, selatan, timur, barat. Mereka akan bersama-sama makan dalam kerajaan sorga. Makan dalam kerajaan sorga. Mari kita lihat saudara-saudara, dua kalimat, dua kata lah. Pertama kerajaan sorga, yang kedua makan bersama. Pertama kerajaan sorga.
nanti dalam kehidupan kekal. Tapi saya tidak mau bicara soal kehidupan kekal. Kita diselamatkan. Saya mau bicara tentang konteks kita masa kini. Kerajaan surga sangat berkaitan dengan pemerintahan Allah. Ini kerajaan Allah, ini pemerintahannya. Dalam pemerintahan Allah apa yang dilaksanakan? Dalam pemerintahan Allah yang terjadi, yang terlaksana adalah kasih, keadilan, keberpihakan. Semua itu terjadi. Jadi kalau kasih itu tidak ada, keadilan tidak ada, keberpihakan tidak ada, bukan tempat di situ kerajaan Allah. Saya mau tanya saudara, boleh jawab. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Lebih kuat boleh. Surga atau dunia lebih baik? Yakin surga lebih baik? Betul-betul yakin? Berarti surga lebih baik dari dunia. Amin. Pertanyaan terakhir, siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi ke surga sekarang? Nah, saudara lebih suka tinggal di tempat yang tidak baik. Pak Pendeta, belum waktu Tuhan. Ya kan itu jawabannya. Iya, saya memang belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia ini. Tetapi tanda-tanda kerajaan surga harus sudah saya alami di sini, di tempat di mana saya tinggal, di sini, di tempat di mana saya beribadah, di sini ketika ada komunitas yang berbeda-beda. Tanda-tanda kerajaan surga itu sudah harus dialami. Amin. Di Immanuel sini penuh kasih. Kenapa suara kecil? Di Immanuel penuh kasih. Tidak ada iri hati. Yakin? Saya mau bicara dua tentang itu. Pertama, definisi. Iri hati ialah lebih baik saya rugi, asal Pak Pendeta rugi lebih banyak, daripada saya untung tapi Pak Pendeta untung lebih banyak. Saya pakai contoh, dua pendeta menghadap Tuhan berdoa, tetapi karena Tuhan tahu kami dua suka iri hati, Tuhan bilang malaikat bicara dengan orang dua. Malaikat datang bilang begini, pendeta dua, kamu dua biasa iri hati, jadi Tuhan bilang hanya satu yang boleh minta, yang satu tidak boleh minta. Tetapi yang satu itu kalau dia berdoa minta apa, yang tidak berdoa akan dapat 2 kali lipat. Contoh, kalau saya berdoa minta motor 1, Pak Pendeta dapat motor. Di antara berdua siapa yang berani berdoa? Kami sama-sama tidak mau. Sama-sama tidak mau. Bahaya ini nanti kalau satu lebih. Akhirnya kami dua diminta tarik undian, tarik lotre begitu. Siapa yang akan berdoa? Lah, Pendeta Yandi yang dapat, dia yang harus berdoa. Saya pikiran ini. Kalau saya minta kaya, berarti Pak Pendeta lebih. Saya pikir-pikir, saya bilang, sudahlah Tuhan, kasih saya punya mata buta 1. Kalau saya punya mata buta 1, Pak Pendeta buta. Buta 1 rugi atau tidak? Buta 1 rugi atau tidak? Tidak rugi. Coba mari saya kasih buta 1. Buta 1 rugi atau tidak? Tapi lebih suka lihat orang buta. Di Pekanbaru ada yang begitu? Ada. Sebentar pulang dari sini jalan, ada orang bawa motor hampir tabrak kita, kita silih sedikit, dia lewat 20 meter dia jatuh. Brrr. Kita bilang apa? Mampus. Waktu kita cek, nah ternyata dia punya bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah, dan susah sekali lihat orang. Di Immanuel ada begitu. Dia penatua atau diaken? Itu bisa jadi masalah nanti itu. Nah ini jadi soal ini saudara. Kalau bilang ada kasih tanpa iri hati harusnya. Amin kok. Kita ini kadang-kadang iri hati terlalu tinggi, bahkan dalam gereja. Orang lain yang beli kulkas, kita yang kedinginan di rumah. Hampir-hampir jadi beku malah kita. Di Pekanbaru ada. Ibu-ibu atau bapak-bapak itu? Ibu-ibu. Ada ikut ibadah sekarang? Dia pakai baju warna apa coba? Itu bisa tambah parah nanti itu. Ya gitu. Orang lain yang beli motor, kita yang tidak bisa tidur nanti. Kita suruh anak-anak, kau cek dulu. Cek apa? Dia kredit atau cash kah? Itu orang punya urusan, kenapa kita yang repot? Kalau kerajaan Allah berlaku di sini tidak ada iri hati. Amin kok. Di Immanuel aman kok, tidak ada iri hati. Karena iri hati merusak persekutuan. Amin. Kedua, ini kan kasat mata saya lihat kan ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak kan? Ini ada ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak, betul? Ini ibu-ibu janda semua? Atau ada suami juga? Oke, ya, nggak apa-apalah. Saudara-saudara,
Saya mau kasih tahu kita saudara, ada teori bilang begini, laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Laki-laki melihat, tapi perempuan melihat. Apa maksudnya? Kami suami-suami, kami bapak-bapak, kami laki-laki kalau duduk sama-sama, tiba-tiba seorang perempuan cantik masuk, serempak kami punya kepala akan begini. Bapak-bapak setuju tidak? Tapi kalau kami lihat begitu, ada istri di sebelah dan bisa jadi masalah. Perempuan cantik itu masuk, kami punya kepala tetap saja. Hanya mata yang pindah. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Ibu-ibu, perempuan duduk sama-sama, ada laki-laki ganteng masuk, mereka biasa-biasa saja, standar saja, tidak histeris. Kalau ada yang bereaksi, normal saja, standar saja. Jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu, jangan coba-coba yang masuk itu perempuan, apalagi kalau tas agak besar, rok agak pendek, sepatu agak tinggi. Itu lihat ibu-ibu punya siku dan bibir. Siku dan, untuk kasih tahu teman di sebelah, dia pakai siku. Dia bilang begini. Yang di sebelah lihat dia pakai bibir baru bilang begini. Kadang-kadang tiga, kadang-kadang tiga. 1, 2. Betul. Di Emmanuel ada. Dia duduk di depan, tengah atau atas. Saudara, saya hanya ingin mengatakan, kalau hal-hal itu masih ada, maka ini untuk mengasihi itu jauh sekali. Tadi saya bilang dari definisi awal, kasih itu kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Nah, kalau hal-hal tadi itu masih ada di kita, saudara lihat betapa rumitnya. Nah, kata yang kedua tadi adalah mereka duduk makan dalam pemerintahan Allah itu, kerajaan Allah itu, mereka makan bersama-sama. Saudara, makan bersama itu hanya bisa dilakukan dengan orang yang hati kita tulus terbuka kepada dia. Saudara tidak mungkin makan dengan orang yang saudara benci, tidak bisa. Saudara ada benci orang, ada? Dia ada di sini? Ada. Coba lihat dia, coba lihat. Kenapa lebih banyak lihat saya? Saudara benci saya. Kalau kita duduk makan dengan orang yang kita benci, tidak bisa. Macam semua pedis habis itu. Kita hanya bisa duduk sehidangan dengan orang-orang yang kita mengasihi dia. Paling tidak ada kebencian di antara kita. Saya mau tanya, di sini tanpa kebencian kok? Kenapa saudara takut-takut begitu coba? Kadang-kadang saudara kita tidak tulus, senyum kita tidak tulus, penuh kepalsuan, tapi kita tinggal dan beribadah bersama. Kita datang, kita bilang shalom, shalom, kita lewat baru separuh. Tidak tulus. Itu terjadi dalam gereja. Tidak tulus. Kita bisa ada bersama-sama di satu ruangan yang sama, tapi hati kita berbeda. Orang tua dulu bilang begini, untuk apa kamu tidur satu tempat tidur tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda? Lebih baik engkau tidur tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Kalau satu orang bermimpi, itu hanya mimpi. Tapi kalau kita semua bermimpi bersama, itu sebuah kenyataan. Kalau kita bicara tentang persekutuan ini, semua orang harus bermimpi bersama. Mengasihi dalam persekutuan tidak bisa itu menjadi visi dari para pendeta dan daripada presbiter, penatua diaken. Harus visi semua orang. Harus visi semua. Kalau hanya 1-2 orang bermimpi untuk itu tidak bisa. Nah, sekarang saya ingin membuat dia lebih praktis dari soal makan bersama. Kan tadi saya bilang, kalau kita makan bersama pasti dengan orang yang kita senang, hati kita terbuka kepadanya. Saya suka khotbah ini tentang makan bersama. Saudara pernah makan bersama atau tidak? Minimal dengan suami, istri, anak-anak pernah atau tidak? Saudara merasa ada nilai yang baik di situ atau tidak? Pasti ada nilai yang baik. Satu, saudara-saudara, makan bersama selalu dimulai dengan apa? Dengan apa? Doa. Tanda persekutuan itu berdoa. Masa persekutuan tidak ada doa? Belajar dari mana? Dari duduk makan bersama. Saudara, kalau kita banyak orang ada makanan, mau makan yang lain sudah ambil, dia berdoa begini, yang tidak biasa berdoa pun akan tutup mata. Waktu dia buka mata, yang lain masih berdoa, dia tutup pulang baru dia lihat. Dia memberi pengaruh.
Makan bersama dimulai dengan apa? Doa makan itu, saudara mau putar dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, tetap hanya berisi dua hal. Berapa hal? Satu, doa makan berisi sebuah ucapan syukur, ucapan terima kasih. Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan, kami bersyukur. Orang yang tidak tahu bersyukur, rumah tangga yang tidak tahu bersyukur, persekutuan yang tidak tahu bersyukur, tidak akan pernah menikmati apapun dalam hidupnya. Tidak akan. Dia tahu menjadi kaya, tapi tidak tahu menjadi bahagia. Dia tahu mengumpulkan uang yang banyak, tapi dia tidak tahu cara menikmati. Saya suka bilang, kumpul uang banyak-banyak, tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya baru dia telepon, pendeta, yuk, saya di Surabaya. Enak kok pesir-pesir. Tidak Bapak. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo Bapak. Jadi dapat rujukan baru dia bisa ke sana. Saudara, bersyukur itu cara terbaik menikmati hidup. Cara terbaik menikmati hidup itu adalah apa? Kita, hati manusia itu lebih luas dari isi dunia. Artinya dunia dan segala isinya taruh pada hati manusia pun akan kurang, karena manusia sering kurang puas. Kita jalan kaki kita berdoa, Tuhan tolong sepeda satu. Tuhan kasih sepeda satu, dia naik 2-3 bulan, dia berdoa lagi, Tuhan sepeda memang enak tapi tanjakan di sebelah itu Tuhan itu. Engkau punya mau? Tuhan kalau boleh kasih motor satu. Tuhan kasih motor satu, dia naik 5-6 bulan, dia berdoa lagi, Tuhan naik motor memang enak tapi istri saya berat 80. Anak 3 orang baru montok-montok semua itu anak. Setiap kali motor bunyi mereka 4-4 mau naik, Tuhan. Motor bawa masalah baru dalam rumah tangga kami. Jadi engkau punya mau? Mobil satu Tuhan, mobil satu. Dikasih mobil satu tahun kemudian dia berdoa, Tuhan naik mobil memang enak Tuhan, tapi anak perempuan kami yang pertama sudah nikah dan dia tinggal di Batam Tuhan. Masa mau pergi ke Batam pakai mobil Tuhan? Engkau mau apa? Kapal laut satu Tuhan. Macam-macam kita tidak puas. Yang bisa menutupi itu semua hanya apa? Jemaat yang mengasihi dalam persekutuan harus jemaat yang mulai dengan bersyukur. Kalau tidak bersyukur tidak bisa. Berterima kasih, ini sesuatu yang penting dalam doa itu kan ada syukur, terima kasih. Seberapa penting terima kasih saudara? Generasi kita hari ini, anak-anak kita kehilangan kata-kata itu. Terima kasih, tolong, maaf, permisi. Terima kasih, tolong, maaf, permisi. Padahal kita tinggal bersama-sama, kita beribadah bersama-sama. Bayangkan kalau ada generasi ke depan yang lewat para orang tua ini, mereka jalan tanpa permisi, mereka tidak tahu terima kasih, mereka tidak pernah bilang tolong, lalu kita tidak gelisah dengan itu keadaan. Itu persoalan kita. Karena itu di waktu makan bersama kita belajar itu dari sebuah doa, terima kasih. Saya mau tanya kita dulu, ini saya tanya di seluruh Indonesia, kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Yakin? Kalau begitu saya mau tanya, siapa punya suami yang ketika pagi-pagi istrinya buat sarapan, suaminya bilang, ibu terima kasih? Ada? Boleh angkat tangan siapa punya suami? Wah mantap bahagia. Wah ini suami mantap, itu bagus. Terima kasih. Tepuk tangan boleh, mantap. Saya mau bilang pada saudara, kami suami ini istri bikin sarapan kami tidak terima kasih. Banyak yang tidak terima kasih. Tapi istirahat kantor dia makan di warung, sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Kadang-kadang dia janji, Mbak besok saya mampir lagi Mbak. Bapak-bapak, bapak-bapak 3 di sini. Bapak-bapak, coba sebentar pulang, ibu siap makan malam. Coba pas ibu siap terus Pak bilang begini, ibu terima kasih. Saya yakin waktu bapak ucapkan itu istri pikiran. Saya yakin pasti istri berpikir keras itu. Istri pasti pikiran, suami bisa ucap terima kasih. Istri pikiran itu mengerucut pada 2 hal. Satu, pasti istri bilang begini, tidak tahu roh apa naik di saya punya suami, karena tidak terbiasa begitu kan. Atau yang kedua, jangan-jangan istri berpikir begini,
mungkin ini hari terakhir. Jadi tiba-tiba dia menjadi baik. Karena kita tidak terbiasa dengan itu. Kita sering tidak terbiasa dengan itu. Nah, itu tantangan kita, saudara. Tantangan kita sebagai sebuah persekutuan. Persekutuan yang besar di GPIB Immanuel di Pekanbaru dimulai dari persekutuan di rumah. Kalau di rumah tidak terbiasa terima kasih, saudara jangan berharap di sini terima kasih. Rumah menjadi tempat pertama kita di sini. Kalau saudara dan saya iri hati, dimulai dari mana? Rumah. Apapun tampilan kita di sini, mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, pengaruh besarnya datang dari rumah. Datang dari. Itu pertama. Kedua, doa makan berisi sebuah pengakuan bahwa berkat-berkat yang kita terima ini datangnya dari Tuhan. Orang kalau tidak pernah mengakui kalau berkat-berkatnya Tuhan yang kasih, itu orang mau menikmati apa dalam hidupnya? Orang kalau tidak mau mengakui bahwa berkat-berkat itu datang dari Tuhan, kapan dia mau ambil bagian dalam pelayanan bersama? Kita yang tanam, iya. Kita yang siram, iya. Tuhan memberi pertumbuhan. Tuhan memberi hasil. Ada banyak orang, saya tidak tahu di sini kan, saya baru pertama kali ada di sini. Tapi di banyak tempat, saudara-saudara, orang memberi persembahan saja sulit setengah mati. Ada yang ketika tangguh persembahan datang dia hanya begini. Bayangkan kalau 20 kali ibadah dia hanya begini. Lama-lama dia pulang dia jalan begini. Ada yang 1 kali dia kasih itu, dia lipat dia punya tangan begini. Saya tanya, Bapak, kenapa tangan dibuat begitu? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, iya, tapi saya tahu. Hei, pendeta, kau tahu apa? 1000. Makanya begini. 100.000 sulit begini. Bisa saja begini. Bisa saja, bisa juga tidak juga. Sudah begini lagi pakai batuk-batuk lagi. Lalu saudara menginginkan sebuah persekutuan yang macam begitu, pulang belajar makan bersama di rumah supaya berdoa baik-baik. Saudara ada di kota besar, saudara sibuk dan banyak pekerjaan, tapi jangan sampai lupa makan bersama-sama dengan keluarga di rumah. Nanti hal-hal ringan ini kita tidak lakukan dan kita sepi di tengah-tengah keramaian. Itu dia soal bersama. Jadi satu, di meja makan kita doa. Kedua, biasa di meja makan orang buat apa? Di meja makan orang buat apa? Makan. Kalau di meja makan tidur, itu namanya tempat tidur itu. Di meja makan ya makan. Saudara, apa hubungannya? Yang ingin saya katakan adalah dalam konteks kita makan bersama itu, di meja makan itu kita belajar menempatkan diri. Di meja makan ya makan. Tidak usah urus barang lain di situ. Ya kita makan bersama-sama di situ. Jangan bawa pekerjaan kantor datang di rumah kerja pada waktu istri dan anak-anak mau makan bersama. Tapi Pak Pendeta, saya ini kan orang sibuk. Ya, kalau Bapak terlalu sibuk kenapa menikah? Urus saja pekerjaan, tidak usah nikah. Bayangkan kalau anak umur 1,5 tahun, bapaknya kerja-kerja gitu, dia suka naik-naik di atas ini. Bisa saja dia punya papa, ambil ini anak dulu. Kan jadi soal di rumah itu. Lebih dari itu, saudara, menempatkan diri itu kan cara terbaik merawat sebuah persekutuan. Saya mau bilang, saudara pangkat lebih tinggi silahkan, tapi ada orang tua yang umurnya lebih dari saudara. Tahu dong tempatkan diri. Saudara sekolah lebih tinggi, iya, tapi ada orang tua yang melahirkan saya dan saudara. Amin kok. Saudara punya status sosial yang lebih, saudara lebih kaya, betul. Tempatkan diri dengan baik. Itu juga penting. Sebab kalau itu tidak ada, kita sulit membangun ini dalam sebuah persekutuan. Saudara lebih cantik, CRT apalah begitu, tidak apa-apa. Tapi menempatkan diri itu penting. Amin kok. Kalau saudara punya masalah di rumah, kan suami istri masalah kan tidak perlu muat di Facebook kan? Tidak perlu kan? Kan bukan tempatnya di situ. Ini istri dan suami bertengkar sedikit, dia muat foto istrinya, baru dia tulis, kenal bapak ini. Itu memang terlalu. Untung anak-anak tidak komen, iya itu suamimu itu. Selesaikan.
Ada lebih dari itu, saudara. Apa itu? Saya senang sekali. Mohon maaf, kemarin Pak Sekretaris Umum kasih tahu saya lupa sekali. Diminta saya bawa jas yang punya motif daerah. Saya lupa sekali, saya tidak bawa. Tapi saya senang lihat saudara-saudara pakai pakaian begini. Ini bagus, mantap. Bagus itu. Tepuk tangan itu. Pertama, ingin menyatakan bahwa kita punya identitas budaya, dan di situ tuh ada banyak nilai dari sebuah kearifan lokal yang luar biasa. Tapi yang kedua, kan saudara pakai begini mantap toh, bagus-bagus toh. Kenapa? Saya marah sejumlah orang. Masa pakaian yang pakai tidur di rumah dia pakai datang di gereja ini? Mau kasih takut siapa yang itu bagian? Ada satu waktu saya bilang begini, yang ibu-ibu, yang nona-nona, boleh pakai pakaian yang mini-mini, tidak datang di gereja, boleh kok tidak? Mereka bilang boleh. Kenapa boleh? Pendeta, Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang betul, betul. Tuhan memang melihat hati, bukan melihat. Tapi itu Tuhan. Saya yang pendeta ini. Saya melihat pakaian, bukan lihat hati. Saudara kira saudara sendiri dengan Tuhan? Saudara pakai begitu duduk di situ, kami yang di muka ini. Lihat, salah. Tidak lihat, saudara yang jawab. Jadi tahu dirilah, tahu tempatlah di mana kita. Amin kok. Mau buat apa? Mau kasih takut siapa yang kita bagian? Datang di gereja pakai begini-begini, cantik-cantik begini, kan baik, mantap sudah itu, mantap itu. Saya berkhotbah dalam sebuah pelantikan, ada seorang perempuan, dia lulus angkatan udara, bla bla bla, yang segala macam. Saya bilang, Nona, saya kasih tahu, besok-besok ketika engkau nikah sama-sama angkatan udara, suamimu pangkat di bawah, tahu diri. Di kantor silakan. Jangan sampai di rumah dia panggil, Papa, siap, Mama. Wah, itu kan kesian. Itu juga tidak benar itu. Jadi tahu tempat kita di mana, amin kan? Itu dia punya tempat belajar, cukup di meja makan, cukup di meja makan, tidak usah itu. Sudah dua. Pertama di meja makan apa? Kedua di meja makan? Oke, yang ketiga di meja makan? Di meja makan orang buat apa? Ya minum satu paket dengan makan lah. Masa makan habis telan ludah kan tidak mungkin. Yo, berdoa, makan. Ketiga di meja makan? Komunikasi kan? Tidak mungkin 1 jam di meja makan semua hanya begini. Komunikasi. Saudara, kata kunci dari sebuah relasi adalah komunikasi. Ketika saya mengambil keputusan untuk berelasi dengan seseorang, komunikasi menjadi kata kunci. Latihan itu dimulai di mana? Di meja makan. Saya suka pakai contoh ini, saudara. Di meja makan suami boleh tanya istri, Mama, yo, kenapa ini sayur garam semua? Terus istri bilang, maaf sayang, maaf, tadi waktu Mama tumis ini sayur, Mama terlalu ingat Papa. Jadi Mama pikir Papa garam, Mama ambil, Mama taruh begini. Yang penting ada komunikasi. Yang Papa bisa tanya yang anak-anak, laki-laki, kau di sekolah dapat berapa? Di sekolah dapat berapa? Saya dapat 10, Papa. Kau sama dengan kau punya Bapak. Bapak sekali, Bapak juga dulu begitu. Tanya yang perempuan, yang perempuan di sekolah tadi dapat berapa? Papa, tadi matematika susah, kakak dapat 3. Aduh, kau sama, kau punya mama, punya keturunan loh. Tapi komunikasi. Masa hidup sebagai sebuah persekutuan, ingin mengelola sebuah perbedaan, tapi tidak pernah berkata-kata. Kita mau tahu dari mana? Kita yang sama-sama tidak ada karunia untuk tahu orang punya isi hati. Bicara. Pernah bertengkar suami istri atau tidak? Pernah aku tidak suami istri bertengkar? Oh, saya kira kalau di kota tidak pernah bertengkar suami. Saudara, kalau bertengkar itu kan sama-sama tidak mau bicara kan? Karena itu hati terasa terlalu jauh. Saya suka bilang, kadang-kadang suami istri bertengkar, dua-dua tidak mau mengalah. Malam Bapak tidur di taman. Kalau terpaksa tidur sama-sama, suami hadap kiri, istri hadap, bicara atau tidak? Oh, tahu juga. Bangun pagi, istri buat kopi, tapi tidak antar. Dia panggil anak-anak terus dia bilang begini, kau antar kasih Papa. Papa terima di ruang tamu, Papa bilang, Mama yang suruh kan. Ini anak pulang kembali, dia tanya, Papa bilang apa? Dengan istri saja tidak bicara, tapi kita tanya, cita-cita,
memenangkan Indonesia. Dengan istri tidak bicara memenangkan Indonesia. Tuhan taruh kita di rumah, mulai di rumah, saudara. Di rumah. Nah, saudara-saudara, percakapan itu penting. Menara Babel tidak selesai dibangun bukan karena kurang uang, bukan karena kurang tenaga kerja, bukan karena materialnya kurang. Terputusnya komunikasi di antara. Semua punya handphone? Ada? Bagus. Catatannya kita sama-sama tahu. Handphone berhasil mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang di meja makan itu lepas itu handphone. Tidak lahir kita dengan handphone juga. Lepas. Kas tinggal. Ini di meja makan tetap dia pegang handphone, tiba-tiba ada telepon masuk, bukan ambil di samping istri. Dia sengaja langkah keluar. Baru dia bilang, "Halo." Kalau itu terjadi, hai istri-istri, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Rahasia negara apa yang bicara harus bilang halo? Pasti enggak. Itu serius itu, saudara. Komunikasi. Sebuah penelitian, ini penelitian mengatakan begini, seorang laki-laki satu hari kalau bicara tuh kira-kira 7.000 kata. Berapa ribu? Tapi seorang perempuan kalau bicara satu hari minimal sekurang-kurangnya 21.000. Papa 7.000, mama pagi-pagi papa sudah ke kantor, ke pekerjaan, anak-anak semua sudah ke sekolah. Ibu mau 21.000 sama siapa? Rata-rata suami pulang kantor jam berapa biasa? 6 toh? Ibu rencana mau kasih keluar yang 3.000. Dia sambut suami di pintu dengan harapan besar. Pas dia buka pintu dia bilang, "Pak." Terus suami bilang, "Hah? Di kantor tadi baik." Suaminya bilang, "Kau kepala kantor?" Kalau komunikasi kita macam begini, repot itu. Ibu-ibu, kalau sampai suami pulang tanya, "Mama, makanan di mana?" Kalau sampai suami tanya bukan karena dia tidak tahu meja makan di mana, itu meja juga dia yang beli. Tapi kalau sampai dia bertanya begitu karena laki-laki juga ingin dimengerti. Ini suami tanya, "Makanan di mana?" "Ada di situ, saya mau kasih makan kau." Kalau komunikasi kita macam begitu, lebih baik dia ke restoran kan. Di restoran kan dia baru sampai kan pelayan itu tanya, "Selamat siang, kenapa datang terlambat?" Kan jadi masalah. Bapak-bapak, bicara sedikit dengan istri itu kan detail. Dia tidak suka kalau kita remeh. Kalau kita janji, tanggal 30 kita pergi ke tempat wisata di sini mana? Tidak ada. Nah, ke surga saja gitu. Sudahlah, tanggal 30 kita pergi ke mall lah ya. Bapak-bapak dengar itu, ibu-ibu bersuara itu. Tanggal 30 kita ke mall. Itu tanggal 28 ibu sudah tidak bisa itu. Dia lewat kan dia tanya, "Papa, tanggal 30 jadi?" Nah, suami-suami karena bukan orang yang detail, sambil baca koran, sambil main handphone, kan dia bilang, "Ya, tanggal 30 jadi." Ibu-ibu tidak suka begitu, bapak-bapak. Bapak-bapak, kalau ibu bilang tanggal 30 jadi, kasih tinggal itu handphone, kasih tinggal itu koran, lihat dia punya mata, tatap baik-baik, dan bilang, "Iya, tanggal 30 jadi." Susah sekali kita. Itu pelajaran di rumah. Karena banyak orang dari segi komunikasi sombong sekali di dalam gereja. Kalau di rumah tidak aman kan biasa begitu. Komunikasi itu kata kunci dari semua. Puji-pujilah sedikit kita punya istri. Puji-puji. Dia sudah pulang dari salon rasa ini, sudah beli celana agak ketat sedikit. Dia jalan-jalan begini, ya bicaralah. Bicara apalah begitu kan. Minimal bilang, "Mam, macam mahasiswa saja."
Waktu bilang baca mahasiswa, dia bilang, mahasiswa apa? Langsung bilang, mahasiswa DO. Tapi sudahlah, yang penting ada komunikasi. Suami-suami ini aduh, mulut tidak bisa bicara sedikit. Kalau kita tidak puji kita punya istri, siapa yang puji dia? Akhirnya dia foto, dia upload di medsos, tunggu orang komen, glowing loh. Itu kita yang puji duluan. Kadang-kadang pagi-pagi suami tidak puji istrinya, dia taruh foto, taruh ayat Alkitab lagi di situ. Saya sering kali lihat tidak ada hubungan antara ayat Alkitab dengan dia punya muka, itu tidak ada. Karena itu suami puji-puji sedikit kita punya istri toh. Itu cukup di meja makan. Gombal-gombal sedikit, mama bikin teh sayang. Terus dia buat habis, dia bilang, papa manis pas kah? Mama ini teh mau manis atau tidak? Tidak lebih indah dari mama punya senyum. Itu pakai bahasa Kupang, ibu bilang coba ulang, coba ulang. Komunikasi itu penting. Nah, saudara, ada beberapa keluarga datang bilang ke saya, bilang begini, pendeta, yuk, ini anak mau buat bagaimana? Ini anak orang mau buat bagaimana? Saya bilang, papa maksud pukul sudah, marah sudah, segala macam sudah, tapi ini anak model begini terus, tidak tahu ikut siapa. Saya bilang, mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia punya mama, ya ikut dia punya bapak toh. Masa ikut saya? Tapi saya kasih tahu, supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. 1, panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3. Panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti mereka jadi baik. Jenny, Yanti, Tinus, panggil mereka. Loh, kok saudara keras bagaimana? Mau panggil apa? Di kampung-kampung saudara masih ada orang tua panggil anaknya dengan nama binatang. Oh babi. Saya marah itu, orang tua tidak boleh panggil dia punya anak babi, tidak boleh. Pertama karena memang tidak boleh. Yang kedua, kalau dia punya anak babi, dia punya bapak apa tuh? Tidak boleh. Panggil mereka dengan nama yang baik. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Berikan kepada mereka makanan yang baik, bukan soal 4 sehat 5 sempurna, bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik ialah uang hasil judi, uang hasil korupsi, jangan kasih makan istilahnya. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Uang hasil tipu-tipu, hasil rampasan, ambil orang punya hak, jangan kasih makan. Tidak baik bagi sebuah persekutuan, tidak baik. Kedua, ketiga toh, saya sudah lupa. Ketiga, berikan kepada mereka ajaran yang benar. Berikan kepada mereka ajaran yang benar. Anak-anak ini kan pelajar cepat, mengulang apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Suami biasa tampar istri, kita melahirkan seorang anak laki-laki yang anggap remeh perempuan. Kita melahirkan seorang anak perempuan yang takut lihat laki-laki, karena dorang pelajar cepat. Istri mama biasa maki, anak-anak maki. Papa biasa mabuk, papa merokok, anak merokok. Pasti. Apalagi kalau papa bilang, nak, bakar memang, bakar. Dia ikut. Karena mereka hanya mengulang. Ibadah, lakukanlah bersama-sama. Suami panggil istri, anak-anak, mari ibadah sama-sama. Bagus. Walaupun ada tantangan. Pertama, baik hari pertama, hari kedua aman, hari ketiga aman, hari keempat suami bilang, mama, coba mama sama anak-anak saya punya pinggang macam bagaimana begitu. Hari kelima istri bilang, coba kita kasih tinggal anak-anak sendiri ya. Hari keenam bubar, itu ibadah, itu bubar. Butuh komitmen yang lebih sedikit di situ. Komunikasi. Sudah 3. Pertama di meja makan, kedua di meja makan, ketiga di meja makan, keempat, kalau ikan tinggal 2 padahal orang ada 4, anak 2 tambah suami istri, berarti ada ikan tinggal. Menurut saudara siapa yang makan? Siapa yang makan? Siapa yang makan? Tidak ada jawaban yang salah, tidak ada jawaban yang salah. Mau kasih anak makan tidak ada masalah,
mau bagi dua supaya semua dapat, tidak ada masalah. Mama, karena mama yang goreng jadi mama dapat satu, kita tiga dapat satu, tidak ada masalah. Karena papa sakit jadi papa ambil dua-dua, tidak ada masalah juga. Tetapi sebenarnya di meja makan itu kita belajar ingat orang lain, sama-sama belajar ingat orang lain. Bersekutu satu bagian di mana kita belajar peduli dengan orang lain. Solidaritas belajarnya di meja makan. Saudara bayangkan kalau orang tua diminta untuk ambil nasi duluan, dia ambil semua, kasih tinggal apa? Kami di kampung itu kan kalau orang undang untuk acara di rumah, kan di kampung-kampung masih ada acara di rumah-rumah, itu cara undang bukan undangan ini berlaku bagi dua, tidak ada. Kami di kampung itu pendeta Yandi Manobe garis miring sekeluarga. Bayangkan kami 8 pergi semua. Dorang siap-siap, kita ikut jalan-jalan gini, lihat sate ada 10. Saya berharap dia yang di depan itu kan ambil 7 lah, kasih tinggal. Ternyata dia ambil semua karena tidak terbiasa dengan ingat orang lain di rumah. Bayangkan kalau kita di sini waktu rapat majelis semua hanya mau didengar, jadi rusak ini gereja kalau tidak memberi telinga untuk mendengar juga orang lain. Kadang-kadang kita sombong sekali, kita kira kita tahu semua. Tidak, saya mau bilang kepada saudara demi nama Tuhan, kepintaran itu terbatas, mengerucut pada satu hal supaya semua orang menjadi penting. Pintar itu terbatas. Saudara kalau sakit, saudara pergi ke rumah sakit, di bagian umum dokter periksa-periksa, pendeta ini THT, kita pergi ke THT. Sampai di THT mereka bilang, pendeta ini telinga, kita pergi lagi ke telinga. Sampai di telinga, pendeta ini telinga bagian kiri, kita pergi lagi ke telinga kiri. Sampai di telinga kiri, pendeta ini bagian genderang telinga kiri, kita pergi lagi. Kepintaran mengerucut pada satu hal. Pintar itu terbatas, bodoh itu yang tidak ada batas. Dia melewet. Jadi tidak bisa ada satu gereja, satu orang merasa pintar, tidak bisa. Kepintaran terbatas. Bodoh itu yang, makanya kami di Kupang kalau ada yang bodoh kita bilang, bodoh ukur-ukur. Bagi-bagi orang lain, jangan bawa semua itu, Pak. Sehingga kalau tidak memberi telinga untuk mendengar, kita sulit untuk hidup bersama-sama. Belajar ingat orang lain, aja sedikit ingat orang lain. Kalau sebagaimana kita punya kebutuhan dan kepentingan, orang lain pun punya kebutuhan, punya kepentingan. Amin kan? Oke, sudah berapa itu? 4. Ada 12 mungkin. Ini pendeta sudah tidak ingat orang lain. Pertama di meja makan, kedua di meja makan, ketiga di meja makan, keempat di meja makan, kelima. Saya melayani kira-kira 5 tahun di Pulau Sabu, itu pulau bagian selatan. Kami biasa makan di Amukelaga. Amukelaga itu rumah panggung, rumah dek. Mau naik di atasnya, kita lepas sepatu, lepas sendal, duduk bersila dan makan di situ. Tiap hari. Setiap kali pulang kampung lihat orang tua, kami makan di meja makan. Karena tiap hari terbiasa dengan duduk bersila. Saya punya apa ya? Keinginan untuk angkat kaki. Setiap kali angkat kaki, lutut lewat sedikit meja makan, papa selalu bilang begini, kau punya lutut bagus sekali. Kami makan sambil bicara, tapi kalau makanan masih penuh kami paksa bicara, papa selalu bilang begini, suara dari mana, makanan dari mana. Karena itu berulang beberapa kali, saya ambil kesimpulan, di meja makan kita belajar etika dan moral. Di meja makan kita belajar etika dan moral. Membangun sebuah persekutuan tanpa etika dan moral tidak bisa. Bangsa Israel ketika mengalami pembuangan di Babel, mereka mengalami 3 kerusakan serius. Pertama, dari segi politik nasional, mereka tidak punya pemimpin. Semua orang tidak suka dijajah, tapi siapa mau pimpin siapa? Itu soal politik. Kedua, dari soal ekonomi mereka rusak parah. Karena mereka bekerja hanya sebagai budak, kepentingannya bagi para tuan. Hanya bisa untuk makan, itu pun seadanya. Tidak ada simpanan yang baik dan seterusnya. Ketiga, setelah Bait Allah di Yerusalem dihancurkan, tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk belajar etika dan moral. Saudara lihat waktu mereka kembali ke Yerusalem, seruan para nabi bilang begini, pulanglah ke Yerusalem, pulang ke Yerusalem. Tapi sampai di Yerusalem, jangan pilih duluan pemimpin, jangan urus duluan ekonomi, bangun duluan Bait Allah, tempat di mana kamu belajar etika dan moral.
Sebab jadi pemimpin tapi kalau tidak punya etika dan moral menghancurkan sebuah bangsa. Saudara boleh kaya raya, tapi kalau tidak ada etika dan moral menghancurkan sebuah keluarga. Bangun dulu landasan itu supaya spiritualitas kita dibangun. Saudara, spiritualitas itu gerakan dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Yang dari luar ke dalam itu namanya pencitraan. Yang dari dalam keluar itu spiritualitas. Yang di dalam itu apa? Teologi. Yang keluar itu apa? Etika. Perjumpaan teologi dan etika itu spirit. Latihannya di rumah. Supaya kita tidak pencitraan. Saya suka bilang, mau tahu kami pendeta-pendeta ini baik atau tidak? Jangan tunggu waktu kami berkhotbah. Itu baik semua. Coba tinggal dengan kami di kami punya rumah, coba 2 minggu. Saudara bisa kecewa. Bisa kecewa itu. Saudara tinggal dengan saya, pas saudara bilang, pendeta Yadi. Pelajaran ini di rumah. Amin kah? Mari kita lihat 5 tadi. Di meja makan? 2 di meja makan? 3 di meja makan? 4 di meja makan? 5 di meja makan? Persekutuan dalam kemajemukan, saya suka bilang, mengelola sebuah persekutuan itu harus seperti makan kolak. Ini video saya beredar luas ketika saya bilang persekutuan itu seperti kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari ubi, pisang, santan, gula. Sudah jadi namanya? Setelah jadi kolak kita makan pisang, masih rasa pisang tidak? Masih, tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah persekutuan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Saya tetap Timur, ada yang Manado, ada yang Batak, ada yang Surabaya, ada yang Makassar, ada yang Jakarta. Kita tetap Immanuel. Tidak ada yang berusaha menghilangkan. Itu ubi, santan, pisang, gula berjumpa di satu wadah, namanya panci periuka. Betul ke tidak? Tidak mungkin kita mau makan kolak, kita makan pisangnya di sana, pindah makan ubi di sana, pindah minum santan di sana, baru terakhir duduk di atas kompor di sini, kan tidak begitu. Semua bisa berkumpul di satu tempat, Pak. Jangan kelola persekutuan ini seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Kopi terdiri dari apa? Kopi, air, gula. Sudah jadi namanya? Lalu yang lain punya nama? Kopi itu terlalu egois lah. Kita rame-rame tapi nama halus dia. Kita rame-rame nama harus dia. Terlalu bikin diri inti lah. Harus semua. Saudara tahu tembok? Tahu tembok? Pernah lihat tembok? Yang mana? Oh yang ini. Oh ini tembok. Tembok terdiri dari apa? Pasir, batu, semen, air. Sudah jadi begini, pasir kelihatan? Pasir kelihatan? Karena dia tidak kelihatan, kita sepakat, kita garu kasih keluar itu pasir. Dalam sebuah persekutuan, saudara mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti saudara tidak penting dalam sebuah persekutuan. Semua kita penting. Dalam sebuah persekutuan, saudara mungkin kelihatan karena badan besar, tapi bukan berarti orang lain tidak penting dalam ini persekutuan. Ada seorang pendeta, dia bawa motor begini, mau ke pelayanan, tiba-tiba ban motornya pecah. Wah, bagaimana ini orang menanti pelayanan? Oh, Tuhan ini bagaimana? Ternyata jarak-jarak dekat begitu, ada tambal ban di situ. Ada orang tambal ban. Oh, puji Tuhan, amin, haleluya, Tuhan terima kasih. Adek, tambal pendeta punya ban, cepat ya, orang tunggu saya. 2 menit dia bilang, cepat orang tunggu. 2 menit, cepat orang tunggu. Ini anak juga cepat-cepat kerja, dia bayar, pendeta jalan. Baru 20 meter, ban pecah lagi. Pendeta balik marah ini anak. Hei, kau kerja yang baik. Kau kira saya punya pekerjaan seperti kau, orang tunggu saya di sana. Ini anak yang tambal ban memang gini, pendeta. Pak pendeta punya pekerjaan saja yang penting. Yang saya punya ini tidak penting, yang saya tidak penting. Karena saya punya tidak penting ini, maka Bapak punya ban itu pecah terus. Karena itu Bapak duduk diam-diam di situ, saya kerja dulu supaya jalan baik-baik. Kadang-kadang kita rasa kita lebih penting dari orang lain lah. Bahaya bagi sebuah persekutuan kalau tiba-tiba kita rasa kita lebih penting dari orang lain. Itu bahaya bagi sebuah persekutuan.
Yang paling penting dari sebuah persekutuan adalah persekutuan. Salah satu tugas tanggung jawab gereja adalah merawat persekutuan. Apa saja yang menjurus pada penghancuran persekutuan harus bilang stop, tidak boleh. Tidak boleh. Apa saja yang menjurus pada penghancuran persekutuan harus berhenti. Semua harus sepakat berhenti. Kadang-kadang itu sakit, tapi harus dilakukan supaya kita jelas di situ. Saudara-saudara, itu baru penting. Di gereja ini kan tidak menolak siapapun kan. Ikut hakikatnya kan dia menerima siapapun, dari suku manapun, seperti apapun. Makanya di gereja kita ini kan ada yang lansia, ada yang remaja, ada kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja. Kita semua menjadi penting bertumbuh di sini. Kalau kami di gereja kami, khusus gereja kami sebut lain ini kaum lansia. Kami sebut usia indah. 60 tahun ke atas kami sebut usia. Waktu ibadah perdana usia indah. Yang umur 30 protes saya, pendeta. Memangnya yang usia indah tuh yang umur 60 tahun ke atas. Kami yang 30 ini belum indah. Kan orang tua bilang, masa SMA itu masa paling indah. Masa muda itu paling indah. Oh ini tadinya yang indah 60. Hei anak-anak, kamu 30 itu kamu belum indah. Kenapa begitu? Ya karena kamu belum menikah. Kamu belum pernah ada menantu. Kamu belum pernah bagaimana rasa marah dengan menantu. Kalau kamu lewat itu indah. Kadang-kadang ini menantu itu menjengkelkan. Para menantu juga lihat mertua dengan di sekitar sini ada begitu. Tapi pencitraan sekali. Dia urus orang tua terus mertuanya kan rasa tidak enak. Mertua bilang, aduh nak, mohon maaf, kamu capek-capek harus urus mama lagi, mohon maaf. Di depan mertua dia bilang, tidak apa-apa, memang tugas kita itu. Pas di luar baru dia bilang, mati tidak mati. Jadi aduh memang soal juga buat kita ini urus-urus. Ada banyak anak-anak tidak perhatikan orang tua, tidak perhatikan. Tapi dengan orang tua sakit sedikit pas batuk tiba-tiba dia sampai langsung dia bilang sertifikatnya mana? Ini anak-anak rusak ini. Susah ini. Saudara, coba saudara ingat-ingat. Saya ingin akhiri khotbah ini ya. Habis sudah tidak usah ragu lagi. Saudara pikir-pikir. Orang tua lahirkan kita banyak-banyak, tapi mereka tidak pernah titip kita di mana-mana kan? Tapi kita yang banyak-banyak yang sudah sukses bisa sepakat titip orang tua di panti jompo. Yang sudah titip atau rencana titip segera dibatalkan. Karena hari ini kita titip sapa, besok di anak-anak titip kembali kita. Hidup ini hanya tukar sapa titip sapa. Bilang kepada kita punya anak-anak, saya tunjuk salah ini anak ini. Bilang anak-anak, dulu ketika kamu kecil kamu pilek, orang tua pernah pakai tisu? Pakai apa? Betul atau tidak? Waktu anak-anak buang air besar, orang tua pakai tangannya sendiri. Hari ini ketika orang tua sudah sakit di kursi roda di tempat tidur, masih ada anak kandung yang urus. Banyak yang kumpul uang, minta orang dari kampung yang urus. Anak-anak kandung hanya pakai satu kata, sibuk. Tinggal foto banyak-banyak di dalam ruang tamu, pendeta datang tanya, yang ini siapa? Oh ini anak yang pertama, dia tinggal di Pekanbaru tapi tidak pernah lihat saya yang ini. Dia bisa online berjam-jam tapi tidak pernah telepon orang tua. Betul kah? Tapi orang tua meninggal dia telepon berulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Orang tua susah tidak pernah kirim beras. Tapi orang tua meninggal dia bawa babi besar. Itu juga utang. Bagaimana kita mengasihi? Coba masing-masing pikir, kita berapa bersaudara yang kandung? Izin saya bertanya, berapa saudara kandung? 3. Berapa saudara kandung? Berapa saudara kandung? Orang tua bisa besarkan 2, 3, 4. Tempati. Nanti kamu sukses belum tentu bisa urus mama yang hanya satu. Mereka sudah tidak mampu untuk mengatakannya lagi. Mereka hanya berdiam. Kita menyanyi satu lagu.
Ini lagu dunia tapi biar kita menyanyi di ibadah, tidak apa. Kasih ibu ke tak terindah hanya memberi kembali bagai sang surya menyinari. Coba kita ulang nyanyikan lagu ini sambil bayangkan mertua punya wajah. Yang mertua-mertua bayangkan menantu punya wajah ya kita. Saudara macam tidak mau membayangkan, kenapa? Kasih kepada siapa? Sampai kapan? Sepanjang hanya apa? Harap kembali atau tidak? Seperti apa itu? Bagai sang surya hanya dengan mengingat-ingat kembali waktu kita kecil di rumah, waktu kita membangun persekutuan di rumah, bagaimana orang tua menanamkan dasar-dasar iman bagi kita. Di situ kita bisa membangun ini tanpa sebuah kemunafikan. Kita belajar karena ada kaitan antara rumah dan tempat di mana kita berada hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.